Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Setelah kemarin heboh terkait koreksi makan siang gratis menjadi makan gizi gratis, nih teman-teman ada juga pertanyaan dari mana program ini bisa dibiayai oleh pemerintah. Sedangkan Indonesia saja saat ini telah menanggung hutang sebanyak 8.300 triliun. Informasi ini saya dapat di Kompas di artikel yang berjudul Membedah Komposisi Utang Pemerintah yang tembus 8.300 triliun. Ya teman-teman, dengan hutang sebanyak ini, apakah pemerintah mampu untuk membiayai program yang ini hampir setengahnya anggaran pembuatan IKN atau pembangunan IKN? Kalau misal IKN itu diprediksi menghabiskan anggaran 450 triliun, sedangkan makan siang gratis ini menghabiskan anggaran per tahunnya hingga 230 triliun menurut informasi dari CNN. Nah teman-teman, untuk menjawab hal ini, kita bakal langsung menyimak dialog Pak Prabowo dengan TV One, dengan wawancara di TV One yang menjawab terkait dari mana anggaran makan gizi gratis ini akan didapat. Apakah dari menghutang lagi ataukah menjual kekayaan alam Indonesia ataukah seperti apa? Nah, biar informasi ini lebih lengkap, lebih kredibel, mending langsung kita tanyakan langsung ke Pak Prabowo. Oke teman-teman, mari kita simak jawaban Pak Prabowo terkait anggaran makan gizi gratis. Yuk simak video selengkapnya. Kalau dari sisi anggaran Pak, kira-kira bisa tidak kita melakukan pembiayaan untuk hal tersebut? Ya, ini seluruh Indonesia ya Pak ya. Dan siapa yang nanti akan melakukan? Benar tidak Pak bahwa akan ada kementerian khusus yang menangani makan gratis ini Pak? Dan juga susu gratis ya Pak ya? Jadi begini, kita sudah hitung kemampuan kita sebagai negara. Kita sudah hitung bahwa kita mampu. Oke. Ya. Masalah organisasi belum tentu kita sedang pikirkan apakah itu perlu kementerian khusus atau mungkin cukup badan saja, ya kan? Saya kira bukan organisasi yang penting, tapi yang penting adalah skemanya, sistemnya sampai terwujud, sampai ke anak itu dengan tepat, ya kan? Masalahnya ini saya sudah lama bicara, ada fenomena yang kita sebagai anak bangsa saya kira ya sadar semua bahwa terjadi terlalu banyak kebocoran di bangsa kita, ya kan? Nah ini sekarang ini bagaimana kita membuat satu sistem eksekusi bahwa program ini dijalankan dengan efisien, dengan baik, dengan tidak ada kebocoran, sampai ke anak-anak kita. Saya kira demikian. Dan apa tadi masalah susu ya. Kita akan lihat ternyata tergantung daerahnya. Sebagai contoh di daerah Maluku Barat Daya, ya Pulau Moa, mereka itu banyak kerbau. Jadi susu kerbau di sana ada, cukup susu kerbau. Ada juga daerah-daerah yang banyak kambing etawa dan sebagainya, bisa dapat susu kambing. Dan ini kita harus lihat ya, kalau kita melihat protein yang ada di susu, ternyata protein dan mineral dan zat-zat yang ada di telur itu lebih baik daripada susu. Para pakar cerita kepada saya, dan telur kita ini bisa jatuhnya lebih murah. Nah, kalau kita hitung nanti bahwa di suatu daerah susu itu terlalu mahal karena mungkin sapinya kurang, ongkos angkutnya terlalu ini, ya kita nanti konsentrasi kepada telur, ya, kepada ikan dan sebagainya. Jadi kita harus menyesuaikan rencana kita dengan
tipologi dan kondisi daerah yang berbeda-beda. Ya kan? Kita jangan satu pola untuk disamaratakan seluruh Indonesia. Ada daerah pegunungan, ada daerah pesisir, ada pulau. Jadi kita harus selalu fleksibel. Yang penting anak-anak kita dapat makan bergizi. Saya kira itu tujuan kita. Barusan kita telah menyimak pernyataan atau jawaban Pak Prabowo terkait pertanyaan dari reporter terkait pertanyaan reporter TV One, dari mana anggaran makan bergizi gratis ini didapat? Kalau misalnya saya melihat dari jawaban Pak Prabowo, memang benar Indonesia saat ini tuh rawan korupsi, darurat korupsi. Bahkan anggaran Indonesia yang dikorupsi ini kalau misalnya ketahuan mungkin bahkan ribuan triliun per tahunnya anggaran Indonesia ini bisa jadi dikorupsi oleh seluruh pejabat di Indonesia, baik tingkat daerah, tingkat provinsi, bahkan hingga ke pusat. Jadi kalau misalnya Indonesia zero corruption, saya yakin mau membeli saya yakin mau membeli kapal jet Su-35-100 pun Indonesia mampu. Kalau misalnya mau membangun 10 IKN pun saya yakin Indonesia pasti mampu. Hanya memang permasalahannya Indonesia ini korupsi itu sudah menjadi kanker dalam tubuh Indonesia dan sudah masuk stadium akhir. Jadi memang sangat sulit untuk dilawan, bahkan di tingkat daerah, di tingkat desa pun korupsi juga tidak bisa dihapus secara menyeluruh. Jadi memang ini tugas yang sangat berat untuk presiden selanjutnya, yaitu Pak Prabowo Subianto, untuk memberantas korupsi. Selanjutnya Pak Prabowo juga memang saya tidak mendapatkan informasi yang lebih jauh terkait. Selanjutnya memang Pak Prabowo tidak menjawab ini dari mana secara spesifik anggaran ini akan dibiayai. Tapi kalau misalnya kita melihat kalau dari sektor hilirisasi ini bisa berkembang, hilirisasi ini bisa membuat pendapatan Indonesia naik hingga berpuluh-puluh kali lipat, saya yakin program ini bisa dijalankan dengan baik. Hanya tadi catatannya kalau misalnya program ini malah menjadi sarang korupsi, malah dikorupsi, misalnya nanti turun ke daerah 100 triliun, diambil 70 triliunnya dan 30-nya itu yang masuk bisa diserap kepada para pelajar kita, tentu ini akan menjadi salah satu catatan penting lagi, catatan hitam bagi Indonesia. Ya, teman-teman, itu mungkin jawaban Pak Prabowo untuk makan bergizi gratis. Jawabannya ya bakal menutup kebocoran-kebocoran yang terjadi di Indonesia. Dan mungkin dari pernyataan-pertanyaan sebelumnya juga meningkatkan pendapatan Indonesia melalui sektor hilirisasi. Ya, bagaimana teman-teman? Sudah puas atau belum puas dengan jawaban Pak Prabowo? Mari kita diskusikan saja di kolom komentar. Apakah Indonesia mampu membiayai anggaran makan bergizi gratis yang per tahun memakan 240 triliun, hampir setengahnya anggaran pembangunan IKN, ataukah anggaran ini hanya akan menjadi sarang korupsi? Yuk teman-teman, kita diskusikan bersama-sama di kolom komentar. Terima kasih teman-teman. Yuk teman-teman, kita diskusikan di kolom komentar. Ya mungkin itu saja teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.